Halo, perkenalkan channel baru kami yang membahas ekonomi dan bisnis. Untuk video pertama kami di tahun 2025 ini, kami akan membahas tentang prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025. Sebagai gambaran kalian untuk membaca pergerakan ekonomi di Indonesia 1 tahun ke depan, sebelum kita membahas lebih detail tentang prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 ini, kami akan membahas tentang apa itu IMF, Bank Dunia, OECD, hingga PBB. Kenapa mereka bisa memprediksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Kita bahas mulai dari apa itu IMF. IMF adalah singkatan dari International Monetary Fund atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Dana Moneter Internasional. IMF beranggotakan 190 negara yang bekerja sama untuk menstabilkan ekonomi global, perdagangan internasional, dan mengurangi adanya kemiskinan. Sejarah IMF dimulai pada Juli 1954. Lembaga tersebut didirikan di konferensi Bretton Woods. Kala itu, sebanyak 44 negara yang terlibat dalam konferensi sepakat untuk membentuk sistem kerjasama ekonomi dan mencegah devaluasi mata uang, yang menyebabkan depresi besar atau Great Depression di tahun 1930-an. IMF mulai beroperasi pada tahun 1945, dan perlu kalian ketahui bahwa Indonesia adalah salah satu anggota dari IMF tersebut, sehingga IMF bisa memberikan prediksi dan masukan untuk ekonomi Indonesia. Yang kedua, kami akan bahas Bank Dunia. Bank Dunia atau yang biasa disebut World Bank merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Tujuan resmi Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan. Yang perlu kalian ketahui juga bahwa Indonesia sudah bekerja sama dari waktu ke waktu. Sejarah ada di pada tahun 1998, Robert McNamara memilih Indonesia untuk perjalanan luar negeri pertamanya sebagai Presiden Grup Bank Dunia. Ini adalah sinyal kuat akan ketertarikan spesial terhadap negara itu yang terlihat dari awal masa jabatannya. Selama kunjungannya, McNamara berusaha mempelajari bagaimana Grup Bank Dunia dapat membantu Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. McNamara segera menggelar diskusi membahas misi tetap di Jakarta, yang terrealisasi 1 tahun kemudian. Beberapa bulan setelah kunjungannya, pendanaan untuk proyek Grup Bank Dunia pertama di Indonesia disetujui, yaitu proyek irigasi dan rehabilitasi. Ini menandai awal dari upaya besar di sektor pertanian Indonesia, yaitu memberikan dukungan di berbagai bidang, mulai dari irigasi dan produksi, pupuk hingga pengembangan, pertanian dan kelapa sawit. Segera setelah itu, berbagai proyek di sektor lain disepakati, termasuk transportasi, listrik, telekomunikasi, dan pendidikan. Ketika isu-isu baru muncul di kemudian hari, Bank Dunia dan Indonesia bekerja bersama untuk mengatasinya. Pada tahun 1970-an terlihat perkembangan sektor pariwisata Indonesia. Bank Dunia juga terlibat dalam hal tersebut, menyediakan dana untuk proyek pariwisata Bali, termasuk infrastruktur untuk kawasan pariwisata baru di Nusa Dua, Pulau Bali, juga akses jalan ke perkebunan dan fasilitas pelatihan untuk staf hotel. Hal ini membantu menarik investor swasta ke daerah tersebut, sekaligus mempertahankan kehidupan sosial dan budaya Bali yang khas. Pada tahun 1980-an, ketika keprihatinan lingkungan di seluruh dunia menjadi isu santer, laporan hutan, tanah, dan air, isu-isu pembangunan berkelanjutan Indonesia dirilis. Ini adalah laporan Bank Dunia pertama yang fokus pada lingkungan dalam konteks upaya pembangunan Indonesia. Laporan tersebut merekomendasikan agar praktik-praktik yang tidak berkelanjutan diidentifikasi sejak awal dan menekankan bahwa sumber daya seperti hutan, tanah, dan air memiliki fungsi ekologi yang penting yang tidak mudah diukur dalam istilah ekonomi. Itulah beberapa sejarah kemitraan Indonesia dengan World Bank dan mengapa World Bank bisa memprediksi dan memberi masukan terkait pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, kita akan bahas OECD. OECD adalah singkatan dari Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Ini merupakan organisasi internasional dengan 30 negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. OECD bergerak dalam upaya membentuk kebijakan yang mendorong kemakmuran, kesetaraan, kesempatan, serta kesejahteraan bagi semua pihak. Sebelum kita membahas peran dan fungsi OECD, mari kita lihat sejarah singkat pembentukannya. Sejarah singkat dari OECD. OECD berawal dari Organisasi Kerjasama Ekonomi Eropa, Organization for European Economic Cooperation atau OEEC, yang didirikan pada tahun 1948 sebagai respon terhadap kebutuhan pemulihan ekonomi pasca Perang Dunia II di Eropa Barat. Tujuan utama OEEC adalah untuk mengkoordinasikan program-program bantuan ekonomi Marshall Plan dari Amerika Serikat. Pada tahun 1991, OEEC diubah menjadi OECD. Dengan perluasan keanggotaan yang mencakup negara-negara di luar Eropa,
OECD menjadi organisasi internasional yang lebih luas, berfokus pada kerjasama ekonomi, dan mengembangkan berbagai program yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, kebijakan sosial, dan masalah lingkungan. Lalu mengapa OECD bisa memprediksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Karena Indonesia adalah anggota resmi dari Organisasi Kerjasama dan Pembangunan, Economy, Organization for Economic Cooperation and Development atau disebut OECD. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Yang keempat, kami akan bahas PBB. PBB adalah singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB menjadi salah satu komitmen beragam bentuk negara-negara maju di dunia dalam menciptakan perdamaian. Hal ini dibuktikan bahwa sejak berdiri sampai saat ini, PBB terus mengakomodir setiap negara berdaulat agar menyelesaikan konflik persuasif dengan tidak melakukan peperangan secara masif melalui serangkaian perjanjian internasional. Indonesia masuk ke dalam keanggotaan PBB pada tanggal 28 September 1990. Menurut buku Ilmu Pengetahuan Sosial 3 karya Ratna Sukmayani DKK, Indonesia diterima secara aklamasi dan menduduki urutan ke-60. Kembali ke pembahasan kami di awal. Apa prediksi dari keempat lembaga ini untuk Indonesia di tahun 2025? Menurut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam pertemuan tahunan IMF Bank Dunia, Bank Dunia, OECD, hingga PBB telah mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan atau 2025. Lembaga-lembaga internasional tersebut memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5%. Pemerintah sendiri sudah memasang target memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2% pada 2025, seperti yang ditetapkan dalam UU APBN 2025. Target tersebut tidak berbeda dari target 2024 yang sama-sama sebesar 5,2%. Hanya saja, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun ini pertumbuhan ekonomi secara kumulatif dari Januari-September 2024 masih mencapai 5,23%. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengungkapkan realisasi target pertumbuhan tahun depan akan sangat bergantung pada kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Selain itu, Tommy mendorong adanya investasi-investasi baru di sektor-sektor selain pertambangan untuk mendorong konsumsi, di mana konsumsi rumah tangga menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi. Itulah sekilas tentang prediksi atau ramalan ekonomi Indonesia di tahun 2025. Bagaimana menurut kalian? Apakah pendapat dari keempat lembaga penting tersebut bisa terjadi di tahun 2025? Tulis pendapat kalian di komentar ya.